Selamat pagi, perkenalkan saya Rahmat Hakim, dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, di antara mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang bernama Ayat dan Hadis Ekonomi yang diajarkan kepada mahasiswa semester 3 dengan SKS sejumlah 3 SKS. Perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah ini dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa berkenaan dengan bidang ekonomi syariah yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada para mahasiswa untuk dapat menghafal, menyebutkan, dan menuliskan ayat dan hadis yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi, meliputi tujuan dalam bekerja, beberapa akad dalam jual beli, dan juga beberapa aktivitas yang berkenaan dengan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya produksi, konsumsi, distribusi, zakat, infak, dan wakaf. Yang selanjutnya adalah kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa dengan mengikuti mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu satu menjelaskan, memahami, dan menyatakan ayat dan hadis dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Model pembelajaran yang saya lakukan diantaranya adalah menggunakan student-centered learning, artinya mahasiswa menjadi titik pusat pembelajaran di mana mahasiswa dapat menjalankan aktivitas belajar secara mandiri. Di antara beberapa hal agar perkuliahan menjadi menarik adalah saya menyelipkan beberapa kuis agar mahasiswa menjadi aktif dan memiliki rasa antusias yang tinggi. Di antara beberapa materi yang ada dalam mata kuliah ini adalah yang pertama adalah berkenaan dengan perintah mencari nafkah, yang kedua adalah etika jual beli, yang ketiga adalah ayat dan hadis tentang riba dan sebab-sebab larangannya, yang keempat adalah ayat hadis tentang timbangan, yang selanjutnya adalah berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economic. Yang selanjutnya adalah Mustaq Ahmad, Business Ethics in Islam. Dan yang terakhir adalah Dwi Suwiknyo, kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi Islam. Strategi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu menuntut keterlibatan dan keaktifan mahasiswa dalam menghafal, menuliskan, memahami, dan menganalisis materi perkuliahan berdasarkan rujukan-rujukan yang tertera. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan metode ceramah, diskusi, dan juga penugasan dan juga kuis. Sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu meliputi tatap muka sebesar 10%, penugasan sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 30%, dan juga keaktifan sekaligus disiplinan sebesar 100%. Baik, untuk melihat cuplikan perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu, silahkan melihat video
IG, account IG ya, Instagram itu tak nampak ya, tetapi bisa diperjualbelikan. Jadi ma'qud alaih itu ada yang nampak, ada yang terlihat, dan ada yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat itu bentuknya adalah benda atau produk atau barang. Tapi jika tidak terlihat itu bentuknya adalah jasa atau servis ya, atau layanan facility ya. Oke, itu baru rukun jual beli. Katanya tadi ada 3, tapi yang benar ada 4 ya. Ada akidani, orang yang berakad ya, penjual pembeli. Kemudian ada ma'qud alaih, barang yang diperjualbelikan. Ada sighot atau ijab qabul. Nah, ini tinggal 1 ini. Amelia Diana. Amelia Diana. Hadir, Pak. Nah, rukun jual beli yang 1 yang terakhir apa ini? Kalau kita beli atau kalau kita jual, itu kan syaratnya harus ada penjual, ada pembeli. Kemudian ada yang barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada ijab qabul atau serah terima. Nah, yang terakhir ini apa ini? Madu al-aqad, Pak. Apa itu? Madu al-aqad itu perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli, Pak. Nah, itu sama dengan ijab qabul ya. Serah terima, sigot tadi sudah disebut ya. Yang belum 1 lagi ya. Ada nilai tukar pengganti barang. Nah, ada harga, oke. Jadi kalian nggak mungkin mau beli atau mau jualan kalau nggak ada harganya. Itu namanya sedekah ya, atau hibah. Ya. Jadi barang yang diperjualbelikan harus ada harganya. As-si'r atau as-saman. Jadi harga daripada barang itu harus ada. Loh Pak, kalau jual beli nggak ada harganya, ya berarti batal jual belinya. Karena itu niatnya adalah hibah, memberi. Jadi jualan itu harus ada 4 syaratnya, penjual dan pembeli, ada barangnya, ada harga barangnya, ada serah terima. Oke ya. Kemudian kalau yang terakhir harus sudah transfer. Nah ini zaman sekarang. Tapi ini bukan syarat, bukan rukun daripada akad, tapi dia adalah syarat dan ketentuan ya. Syarat daripada untuk jual beli. Oke, tadi sudah disebutkan definisi daripada akad, kemudian rukun dari akad. Nah, sekarang adalah jenis daripada akad. Ya. Jadi jenis daripada akad itu ada berapa? Sebenarnya ada 2 ya. Akad at-tijari, ya, akad yang komersial, ya, commercial transaction, ya, akad yang mencari keuntungan, nah, dengan akad tabarruk, akad yang untuk sosial, social transaction atau social finance. Ya. Jadi sebenarnya akad secara umum itu terbagi jadi dua ya. Jadi akad yang untuk jual beli mendapatkan keuntungan, commercial transaction sama dengan social transaction ya. Jadi akad yang digunakan untuk sosial. Nah, seperti apa akad yang sosial itu? Nah, ini akan kita bagi seperti ini ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Rafli, tapi yang umum ini belum. Jadi akad tijari. Ada commercial transaction, misal baik jual beli itu komersial, tijari. Mudharabah musyarakah itu juga akad tijari yang mencari keuntungan. Ada juga ijaroh, sewa menyewa ya. Tapi ada akad tabaruk namanya. Akad tabaruk itu apa? Qard ya. Jadi pinjam meminjam tapi tidak boleh ada tambahannya. Atau qardul hasan. Qardul hasan itu meminjamkan tapi tidak mengharapkannya kembali. Meminjamkan tapi dengan mengikhlaskannya. Nah, itu namanya qardul hasan.
Jadi ini adalah bentuk akad. Nah, bentuk akad daripada commercial transaction itu tadi disebutkan ya, ada murabahah, jual beli, ada wadiah, titipan, ya, istisna, pesan, hawalah, ya, menitipkan. Hawil itu adalah memasrahkan. Kemudian musyarakah, ya, itu adalah kongsi, kooperasi bersama-sama. Salam itu pesan juga. Nah, qard ini adalah akad sosial. Ijarah ini adalah akad komersial. Ijarah muntahiyah bitamlik, sewa dengan diakhiri dengan kepemilikan. Nah, contohnya apa? Ya kredit motor. Ya. Jadi kredit motor selama belum lunas itu artinya masih menyewa. Nah, tetapi jika sudah dilunasi dengan bukti kepemilikan maka menjadi muntahiyah bitamlik. Di akhir akan menjadi kepemilikan, tapi diawali dengan akad ijarah sewa. Nah, ada juga akad musyarakah mutanakisoh. Jadi syirkah tapi kepemilikannya di akhir itu berkurang yang dimiliki oleh bank dan berakhir kepada kepemilikan dari salah satu pihak. Nah, itu namanya musyarakah mutanakisoh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang belum paham? Kalau belum paham bilang ya. Malu bertanya, sesat digalasi orang. Oke ya, tentang satu definisi, dua rukun daripada jual beli, kemudian yang ketiga adalah jenis daripada akad, ada akad at-tijari, ya, commercial transaction, ada akad tabarruk, ada akad social transaction yang tujuannya itu untuk sosial. Nah, akad komersial, akad tijari itu ada banyak tadi, ada murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istisna, salam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau akad sosial, tabarruk itu ada dua, ya, diantaranya yakni hibah, misal dimasuk, kemudian qard dan qardul hasan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silahkan jika ada yang bertanya. Sebelum kita membahas tentang hal yang lebih lanjut. Ini terkait akad ya. Nah, contoh daripada akad coba kita analisis ya. Misal ini dalam GoFood saja, misal kita lagi order GoFood ya. Di sini kita kita memesan barang ya. Jadi ada pepesan, ada pemesan, artinya ada al-aqid, ada yang membeli ya. Kemudian di situ ada intermediary, ada perantaranya yaitu driver GoFood. Kemudian ada yang dinamakan seller, yaitu penjual. Nah, di sini kemudian pemesan itu kan pesan, kalau kita tengok di GoFood itu kan pasti kita nyari barangnya dan juga pasti ada harganya. Dan juga ada porsinya berapa, gitu ya. Kalau kita cari makan itu ya. Misal pecel harganya 10.000, porsinya berapa? 1, 2, atau 3. Nah, di dalam akad GoFood itu ada biaya yang dibebankan ya kepada pemesan atau kepada pembeli. Yang pertama adalah biaya dari harga barang, ya, harga pecel misal. Kemudian biaya daripada ongkos kirim. Nah, ya. Kemudian ada biaya pajak 20% misal. Nah, di dalam akad GoFood ini ada berapa akad di situ? Nah, maka kita harus cari tahu ya, apakah misal akad dalam GoFood ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Mari kita analisis ya, berdasarkan tadi yang kita pahami tadi. Oke, syarat ya, syarat umum ya. Yang pertama adalah rukun jual beli ini ada nggak pihak yang berakad? Nah, silahkan dijawab Risma, Anggita. Di dalam GoFood tadi itu ada yang berakad atau enggak? Ada pembeli dan penjualnya atau enggak?
Risma, Amelia, belum. Ini pada kemana ini? Wafik Nuril, Iya, Pak. siapa itu tadi? Wafik Nuril, Iya, Pak. Risma, Pak. oke, Risma, di situ ada pihak yang berakad atau tidak? Ada, Pak. Oke, ketika misal kita order GoFood itu ada harganya apa enggak? Asma Taskia, Iya, Pak. ada apa enggak? Ketika kita order GoFood itu barangnya ada harganya apa enggak? Ada. Ada, oke. Berarti kita centang misal ya, ini ada pihak yang berakad, kemudian ada harganya, barangnya ada atau tidak, Miranti Rahmadini? Ketika kita order barang di GoFood itu makanannya ada atau tidak? Minimal fotonya. Oke, ini sibuk semua sepertinya. Nah, kemudian adanya serah terima barang. Jadi barang itu diserah terimakan. Kemudian syarat khusus yaitu barang harus sesuai pesanan. Ya. Kemudian barang masih baru dan juga transaksi dilakukan menggunakan aplikasi. Ini syaratnya ya. Nah, kalau seperti ini maka akad apa saja yang ada pada transaksi GoFood itu ya. Nah, kemudian ini contoh ya, pemesan memesan barang. Jadi pemesan yaitu adalah seller ya, seller itu memesan di aplikasi GoFood, kemudian ada driver, kemudian dia membeli barang ya. Ini driver GoFood-nya. Di sini ada akad pinjaman ya. Tapi ini dengan cash, in cash kita menggunakan cash ya, jual belinya, tidak menggunakan e-wallet ya. Kemudian barang diserahkan, di sini ada harga ya, ada harga barang, harga ongkir, pajak. Nah, barang diserahkan kepada pemesan ijab kabul, di situ ada akad ujroh karena ada biaya ongkir ya untuk driver daripada GoFood ini. Maka sebenarnya di dalam akad GoFood ya, transaksi GoFood itu kita menggunakan dua akad, yakni akad qorot dengan akad ujroh. Nah, jadi ada, belum lagi nanti ada ijab kabul, itu berarti kan ada jual beli al-bai ya. Jadi ada 3 akadnya. Satu ada akad qorot ya, driver GoFood-nya itu menalangi uang untuk dibelikan barangnya. Kemudian setelah itu ada biaya ongkir, itu ada ujroh. Kemudian ada transaksi jual beli, nah, ijab kabul. Nah ini, Pak, oke ya. yang di GoFood itu kan akad salam dan istisna tidak termasuk ya, Pak? Salam istisna dalam pesan. Pesan itu misal pre-order. Misal pre-order ya. Tapi GoFood kan bukan pre-order ya. Jika kita pesan makanan kan bukan pre-order, tapi pesan barang yang sudah jadi ya. Itu. Jadi misal ayam itu sudah ada. Boleh kalau dianggap itu pesanan, tapi menurut saya itu adalah jual beli biasa ya, kita menjual beli. Nah, kalau pesan itu benda belum ada. Misal pre-order ada, kita mau pesan buku ya, tapi bukunya belum ada, belum jadi. Nah, ada pre-order namanya. Misal kita mau pesan baju ya, baju atau fashion lah gitu. Jadi kalau dia bendanya belum ada kan namanya pre-order. Tapi kalau bendanya sudah ada namanya order. Nah, kalau pre-order itu namanya istisna.
Kalau salam itu untuk agriculture, ya, pertanian. Misal jeruk masuk sama, ya, jeruk sudah ada bibit, 6 bulan lagi akan saya panen, akan saya beli, ini uangnya, itu namanya salam. Salam itu ada dalam agriculture, istisna itu ada di bukan agriculture, misal fashion, kemudian akademik, ya, misal book, kemudian apalagi traveling, ya, traveling kita booking tiket, nah, macam sebagainya, flight dan lain sebagainya itu ya Mas ya. Oke Ya, baik Pak. Masih. ya, silakan kalau ada yang bertanya. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, Mohon maaf, kalau misalkan seperti sistem COD itu bagaimana Pak? cash on delivery. Ya, Iya Pak. kenapa emang? Tepatnya kan ada beberapa faktor yang dimana orang ini tidak ingin membayar Pak karena barangnya itu tidak sesuai sama pesanannya dia Pak. Itu bagaimana? Nah, itu kembali kepada bukti nanti. Bukti, ya. Misal ada screenshot, kemudian ada bukti pokoknya. Maka dalam kaidah itu dinyatakan tuduhan, ya, atas klaim atas sesuatu itu harus dibuktikan. Nah, contohnya misal ada orang COD tapi pembelinya tidak mau ngambil karena kenapa, barangnya tidak sesuai pesanan. Maka pembeli itu harus membuktikan kalau barang itu tidak sesuai pesanan. Nah, begitu. Tetapi ada saja memang yang penjual itu, pembeli itu yang tidak jujur misal, ya. Karena memang dia nggak mau beli, sebenarnya cuma fake order atau dan lain sebagainya. Nah, ini urusan yang lain, ya. Itu. Jadi klaim atas sesuatu itu harus dibuktikan. Ya. Jadi misal kalau tidak sesuai pesanan, ya buktinya mana? Misal screenshot, bukti order, ya. Arsip daripada order, misal, ya. Itu banyak terjadi dalam fashion. Ya. Nah, begitu ya Mas Ade, ya. Jadi klaim atas sesuatu itu harus dibuktikan. Jika tidak, maka tidak ada. Begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silahkan yang lain kalau ada yang bertanya, ya. Ini terkait dengan akad, tapi juga pasti masuk dalam jual beli karena di dalam jual beli itu harus ada akadnya, ya, harus jelas. Dan itulah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain. Ya. Akadnya yang membedakan. Kalau untungnya ya sama aja, untung 100.000 sama saja. Tapi akadnya apa? Misal begitu. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Pak, saya mau nanya yang terkait dengan jasa, Pak. Ya. Kan kalau jual beli barang ini kan barangnya nggak boleh cacat gitu kan? Oke. Oke, kalau cacat pun harus dijelaskan cacatnya di mana, baru sah jual belinya. Oke, kalau jasa ini kan kita nggak tahu Pak, jasanya itu contoh bentuk travel ya. Oke, janjinya jam 8, tapi datangnya jam 9. Apakah masih berlakunya syariahnya di situ, Pak? Oke. Apa tadi label apa? Bentuk apa? Travel. Oh, travel. Oke. Travel itu tidak tepat waktu, ya, misal, ya, tidak tepat waktu. Yang menjadi case adalah kenapa dia tidak tepat waktu, bukan tidak tepat waktunya. Karena anything kan harus ada reason kan. Misal, dia karena dia keliling, ya, keliling dia ambil itu apa, para traveler itu kan, akhirnya masuk sama karena yang terakhir, ya, dia jadi lama, ya, melama karena terakhir. Macam itu, apakah dalam jual beli itu apa termasuk syar'i? Nah, boleh kita analis lagi. Nah, rukun daripada jual beli itu hanya ada 4. Ya, misal kita kita order inilah apa travel lah. Nah, di dalam jual beli itu ada 4, ada penjual, ada pembeli. Oke, nah, berarti kan ada yang driver, ada travel, ya. Kemudian ada order, ya. Kemudian ada harga tak? Ada, ya kan? Kemudian ada barang tak? Ada facility tak? Ada jemputan, ya. Jadi jemputan.
Kemudian ada serah terima uang atau jasa ada. Nah, berarti ya waktu ya dia let ya, come let ya, itu adalah tidak masuk daripada rukun jual beli. Maka jual beli masih dalam syar'i tetapi masuk dalam fasid ya. Fasid itu tidak menghargai waktu itu. Tapi dia tak membatalkan jual beli ya, akad itu tak batal. Tetapi kurang sempurna, kurang lengkap lah. Karena bisa lepas itu tidak akan order traveling lagi ya, sebab dia akan cari yang lebih tepat waktu ya, lebih tepat dalam jemputan. Jadi memang akad yang seperti itu masih syar'i, tetapi masih ada yang kurang. Itu namanya akad fasid. Ya. Fasid karena tidak tepat waktu. Ya. Karena aufu bil uqud itu adalah tidak hanya memenuhi akad, tetapi memenuhi kesepakatan. Jadi kalau dijemput pukul 8, ya datang pukul 8. Tetapi yang kita tahu travel itu kadang suruh kita on time pukul 8, dia datang pukul 10 ya. Jadi ya ini. Tapi dia tidak membatalkan akad, tetapi fasid akadnya. Akadnya itu rusak, kurang ya, kurang. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya coba share. Ini adalah perbedaan ya antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain ya. Di mana perbedaannya? Perbedaan ada 5 ya, dalam 5 hal ini. Ya. Misal niat ya, niat daripada akad itu adalah apa? Nah, niat seorang Muslim dalam berbisnis itu adalah tauhid. Ya. Jadi ibadah, dia memenuhi kebutuhan hidup untuk menyambung hidup. Karena seorang Muslim pasti beribadah, maka sebenarnya bekerja adalah ibadah. Jadi niat daripada orang berakad atau berjual beli itu adalah memenuhi kewajiban agama. Hifdzul mal, hifdzuddin, ya, hifdzul irad, hifdzul nafs, ya. Kemudian yang kedua ya akad, ya. Akadnya itu tata cara ya, transaksi ya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak, dan juga apakah sesuai dengan adat kebiasaan atau tidak. Adakah di situ hak dan kewajiban, kemudian ada legalitas ya, transaksi ya. Nah, ini di sini ada dimensi usul fikih, kaidah fikih ya, fikih muamalah, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ya, kontrak dan standar laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah qiyad atau kaifiyat. Nah, bisnis atau bekerja itu dengan cara yang halal ya, dan infak dengan cara yang ma'ruf. Dengan zakat serta sedekah sesama. Jadi sebenarnya travel kamlet itu adalah dalam kaifiyat ya. Tata cara dia bertransaksi, komunikasi, tetapi dia akadnya terpenuhi ya, karena ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada kapan waktu dia datang, tetapi dia tidak penuhi. Nah, di sini namanya adalah kaifiyat, cara ya, at-thariqah. Nah, kemudian yang keempat adalah manfaatnya. Apa manfaat yang diperoleh dari kita jual atau dari kita beli. Nah, ini sebenarnya kita harus ingat ya, saya beli barang ini untuk apa? Manfaat. Jadi Islam itu sebenarnya menganjurkan orang itu orientasinya adalah manfaat.
Tetapi orang jual beli itu bukan hanya profit semata, tetapi ada yang dinamakan dengan al-qanaah, yaitu rasa cukup. Ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan alhaakumut takatsur. Ya. Jadi telah hancur orang-orang yang berlebih-lebihan hatta zurtumul maqabir. Jadi kita harus merasa cukup dan tidak merasa kurang terus. Ya. Harus ada rasa syukurnya. Tapi ini bukan berarti tidak bekerja lagi, bukan. Tapi rasa syukur itu ada di dalam dada. Merasa kurang, oke. Nah, itu adalah orientasi untuk pengembangan bisnisnya. Nah, hakikat kaya itu memberi, bukan menerima. Jadi orang yang kaya tapi dia meminta terus, mencari terus, berarti dia bukan kaya. Jadi orang yang kaya itu adalah yang memberi. Jadi kalau Anda mencari cinta, Anda berarti miskin. Karena hakikat orang yang kaya kan cinta itu pasti memberi. Kemudian yang kelima adalah berkah atau berkat, ya. Barokah berarti bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, ya. Jadi rezeki itu 4 tingkatannya. Yang pertama ada uang, ya. Ini tapi paling bawah, ya, dari urutan paling bawah. Kemudian kesehatan, anak yang soleh soleha, jiwa yang tenang, dan husnul khotimah. Nah, ini adalah perbedaan antara ekonomi konvensional dengan yang lain, yakni satu niat, akad, kiat, manfaat, dan berkah. Nah, ini nggak ada dalam ekonomi yang lain, ya, barokah. Nah, kata-kata barokah itu hanya ada dalam ekonomi Islam. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Jadi nuntut ilmu itu juga berkah, ya. Berkah karena malaikat-malaikat itu mendoakan orang yang nuntut ilmu. Makanya dalam hadis disebutkan man kharaja fi thalabil ilmi bahwa fisabilillah, ya, hatta yarji. Orang yang nuntut ilmu itu fisabilillah sampai dia pulang. Nah, tapi pertanyaannya, Pak, ini kan Zoom, saya cuma di kamar, ya. Saya juga nggak keluar-keluar rumah. Ya minimal kalian keluar dari zona nyaman, ya. Yang seharusnya masih ngapain, nah, sekarang harus Zoom, nah, gitu. Nah, keluar dari zona nyaman itu juga fisabilillah, ya, kalau untuk nuntut ilmu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, boleh diakhiri ini kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Mbak Miranti, ya? Miranti Rahmadini, Pak. Oke, Mbak Dini, boleh diakhiri ya kelasnya? Iya, Pak. Oke, minggu depan siapa yang mau presentasi, ya? Minggu depan siapa yang mau presentasi? Ya. Itu Temanya apa, Pak? temanya tentang, bentar, saya carikan.